Jangan percaya siapapun yang bilang kebangkitan Kundalini itu indah. Mereka bilang Kundalini adalah cahaya suci yang membawa pencerahan. Karena sebelum menjadi cahaya, kau akan melewati malam tergelap dalam hidupmu. Ketika energi itu bangkit, ia tidak membawa kedamaian, ia membawa kehancuran. Ia menghancurkan semua hal tentang dirimu, keyakinanmu, identitasmu, kebanggaanmu, bahkan dirimu sendiri. Kau tidak sedang naik tingkat spiritual. Kau sedang dibuka secara brutal agar kesadaran sejati bisa lahir. Tapi mereka tidak memberitahumu bahwa sebelum menjadi cahaya, ia akan menghancurkan seluruh dirimu. Banyak yang mencarinya karena ingin kekuatan, ingin tercerahkan, tapi mereka tidak sadar, energi ini bukan hadiah, ini ujian. Ketika ia bangkit, semua topeng diri dan spiritualmu akan dilucuti satu persatu tanpa tersisa apapun. Kau akan melihat siapa dirimu sebenarnya, tanpa filter, tanpa kebohongan. Dan sebagian orang mereka tidak pernah kembali seperti semula. Setiap kebangkitan membawa dua wajah. Satu adalah cahaya kesadaran, yang lain adalah kegelapan batin yang selama ini kau hindari. Kau akan merasakan cinta tanpa batas, tapi juga kehampaan yang menusuk. Kau akan tahu bahwa langit dan neraka bukan tempat, melainkan dua sisi dalam dirimu yang akhirnya terbuka bersamaan. Saat Kundalini menembus cakra demi cakra, sistem tubuh dan pikiranmu terguncang. Tubuh menolak, ego menggenggam kuat, karena seluruh sistemmu sedang dipaksa melepaskan kendali. Menghancurkan semua pencapaianmu, kehidupanmu, kenangan bahagiamu, perlahan sirna entah kemana. Menghilang seperti bayangan di tengah kegelapan malam. Di sini, penderitaan mencapai puncaknya. Semua luka yang pernah kau alami dan pendam selama hidupmu akan muncul seperti melihat tayangan film dokumenter tentang dirimu, kehilangan, penolakan, rasa tidak dicintai, amarah, trauma, bahkan hal di masa kecilmu yang telah dilupakan semua terbuka bersamaan. Rasa sakitnya teramat nyata dan menyentuh batinmu yang terdalam. Dunia rasanya seperti neraka. Kundalini telah menghancurkan semua kehidupanmu. Semua makna dalam hidupmu mulai hancur. Berapa banyak doa yang telah dipanjatkan namun seakan-akan Tuhan pun tidak mendengarnya. Tuhan yang dulu kau sembah kini tak menjawab doamu. Kau mulai bertanya, apakah aku sedang tersesat atau gila? Batas antara realita dan pikiran dan perasaan begitu absurd. Bagaimana menjelaskan pada dunia bahwa yang kau rasakan itu nyata bukanlah depresi? Tidak ada guru yang bisa memberitahumu. Tidak ada guru yang bisa melaluinya untukmu. Tidak ada mantra yang bisa memotong penderitaanmu. Tak ada tempat bercerita karena orang akan berpikir atau menganggapmu gila hingga yang tersisa hanya dirimu menghadapi pergulatan batin ini sendiri melewati malam gelap yang terasa sangat panjang. Inilah proses ujian dualitas, terang dan gelap dalam proses spiritual Kundalini. Kundalini menyingkap dua sisi alam semesta yang saling melengkapi. Terang sebagai simbol perwujudan dari Siva yaitu kesadaran, keheningan, kebijaksanaan. Gelap sebagai simbol perwujudan sakti yaitu energi, gerak, transformasi, kekuatan primal, kekuatan dari dalam diri. Ketika keduanya mulai menyatu dalam diri, muncul pengalaman-pengalaman ekstrim. Kebahagiaan ilahi tapi juga penderitaan batin. Kejernihan pikiran tapi juga kekacauan emosi. Cahaya dan bayangan muncul bersamaan. Inilah ujian dualitas. Apakah seseorang tetap seimbang di tengah kutub terang dan gelap itu, atau terjebak pada salah satunya? Di tahap ini, setelah menyadari dirimu sendirian untuk menghadapi semua kegilaan ini dan tak ada satupun manusia termasuk Tuhan yang bisa menolongmu untuk menghilangkan semua derita dan menjawab semua ketidaktahuanmu. Maka yang tersisa hanyalah kepasrahan karena telah letih dan lelah mencari jawaban dan pertolongan. Setelah mencoba berdamai dengan konflik batin ini dan mencoba menerima semua ini sebagai bagian dari takdir perjalanan kehidupan, energi Kundalini mulai terasa pergerakannya di bagian cakra dasar. Pendengaran dan sensitivitasmu mulai peka, mulai bisa mendengar suara batin manusia, mulai bersinggungan dengan alam tak kasat mata. Proses konflik batin ini terjadi biasanya pada kebangkitan spiritual, tapi dengan energi yang halus. Mata batin mulai terbuka sehingga sensitivitas terhadap suara, getaran dan energi yang dipancarkan oleh semua makhluk. Kebangkitan Kundalini akan selalu disertai dengan kebangkitan spiritual sebagai proses kembalinya kesadaran jati diri.
Namun pada kebangkitan Kundalini energinya sangat kuat sehingga setiap getaran energi terasa sangat kuat menimbulkan sensitivitas suara, cahaya, getaran, sehingga memunculkan penderitaan baru karena setiap suara atau getaran akan membuat rasa sakit di batinmu yang teramat nyata. Kamu akan melihat hal-hal yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu akan mendengar suara-suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Kamu mulai bisa membaca pikiran dan batin orang lain. Merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaanmu. Mulai bisa mendengarkan suara alam di kesunyian malam. Sekali lagi hidupmu masuk ke dalam kekacauan, kebingungan dan terselip rasa takut akan semua yang terjadi. Di tahap inilah Kundalini mulai mengajarkan tentang mengenal alam dan semua makhluk yang ada. 7 cakra dalam tubuh manusia adalah melambangkan 7 lapisan kesadaran manusia. Ketika energi Kundalini membersihkan jalur energi, maka di saat itu manusia sedang mengalami krisis. Cakra Muladhara krisis keamanan dan rasa takut. Ini adalah gerbang pertama rasa takut kehilangan, takut mati, takut hari esok. Energi Kundalini mengguncang fondasi yang selama ini menopang identitasmu. Cakra Swadhisthana, krisis emosi dan hasrat. Emosi lama menyeruak, luka, trauma, rasa malu, dan keinginan yang ditolak. Energi mengalir liar, membuatmu merasa kacau antara ekstasi dan kekosongan. Cakra Manipura, krisis diri dan kekuasaan. Disinilah api Kundalini benar-benar membakar ego. Kau merasa kehilangan kendali, kehilangan arah, kehilangan aku. Semua struktur identitas runtuh. Cakra Anahata, krisis cinta dan luka batin. Di sini, kau akan menghadapi semua luka masa lalu, penolakan, kehilangan, pengkhianatan. Hati terasa sesak, seolah tak sanggup menampung energi cinta universal. Cakra Visuddha, krisis ekspresi dan kejujuran. Suara dalam diri mulai bergetar, bukan suara dunia, tapi suara jiwa. Di sini, kebohongan lama, kepura-puraan, dan kata-kata kosong mulai terasa berat. Cakra Ajna, krisis persepsi dan realitas. Ketika energi mencapai Ajna, realitas mulai bergetar. Kau melihat apa yang tak terlihat, merasakan apa yang tak bisa dijelaskan. Tapi disinilah banyak jiwa tersesat, antara pencerahan sejati dan ilusi spiritual. Cakra Saharara, krisis penyerahan total. Ini bukan lagi tentang energi, tapi tentang lenyapnya, aku. Semua rasa, semua bentuk, semua identitas, hilang dalam keheningan mutlak. Inilah proses awal tentang Kundalini. Energi spiritual dan energi Kundalini memaksa kesadaranmu bangkit. Karena hanya dengan kesadaranlah energi Kundalini akan mengajarimu dan menuntunmu untuk menemukan dan menyadari setiap lapisan kesadaranmu. Setiap proses mempunyai tantangan dan kesulitannya. Jika ujian di setiap cakra tak mampu dilewati, maka sangat sulit sekali bagi energi Kundalini menyatu dan menembus cakra mahkota. Kundalini bukan hanya sekedar mengenai energi saja, namun ia adalah paket komplit antara energi dan kesadaran menyatu untuk mencapai kesadaran tertinggi. Catatan penting, pada akhirnya praktisi masih harus melewati ujian terakhir, yaitu ilusi, halusinasi, delusi diri. Tidak semua orang yang mengalami kebangkitan Kundalini menyadarinya dan mengetahui setiap tahapan yang akan terjadi. Bahkan terkadang proses ini bisa dialami selama bertahun-tahun. Dimulai dari masa kegelapan total, depresi mendalam dan kehilangan arah hidup, bahkan meninggalkan rasa traumatik yang mendalam. Para yogi menyebutnya Dark Night of the Soul, yaitu malam gelap jiwa sebelum fajar pencerahan. Mereka yang menceritakan atau mengatakan padamu bahwa kebangkitan Kundalini adalah puncak dari spiritual tertinggi. Tapi tak banyak yang berani jujur tentang apa yang benar-benar terjadi di baliknya. Tentang malam panjang ketika tubuh bergetar tanpa sebab, ketika emosi meledak tanpa arah, dan ketika pikiran seperti kehilangan pegangan pada kenyataan. Banyak yang membayangkan cahaya, kedamaian, dan keajaiban. Namun, kebangkitan sejati justru membawa kita pada bayangan terdalam dari diri sendiri. Di sanalah kita dipaksa menatap semua luka, trauma, dan kebohongan yang pernah kita sembunyikan. Dan proses pembersihan itu seringkali tidak indah, bahkan menyakitkan. Kau mungkin kehilangan arah, kehilangan rasa percaya diri, bahkan kehilangan orang-orang di sekitarmu. Tapi pada akhirnya, yang benar-benar hilang hanyalah semua yang palsu. Ego, identitas, dan topeng spiritual yang kita bangun selama ini akan runtuh satu persatu. Karena Kundalini tak mengenal kompromi,
Ia menghancurkan agar kita bisa lahir kembali sebagai diri sejati. Kundalini tidak seindah yang dibicarakan. Kundalini adalah jalan bagi mereka yang siap kehilangan segalanya, termasuk versi lama dari dirinya sendiri. Kundalini membangunkan kita dari tidur panjang dualitas, tapi hanya mereka yang mampu menembus ilusi, yang benar-benar menemukan pencerahan.